Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 dengan nama dan NIM yang tertera tersebut. Dengan materi gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya berat, dan perpaduan gaya. Berikut sedikit penjelasan tentang gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat mengubah keadaan suatu benda. Perubahan tersebut bisa berupa mengubah bentuk benda, mengubah arah gerak benda, mengubah kecepatan benda atau mempercepat atau memperlambat, membuat benda yang diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Secara sederhana, gaya adalah penyebab terjadinya gerak atau perubahan pada benda. Yang pertama yaitu gaya listrik statis. Alat dan bahan, sisir plastik, rambut seseorang, dan potongan kertas kecil. Sisirlah selama beberapa saat. Kemudian tempelkan sisir plastik pada potongan kertas tanpa mencentuhnya. Kertasnya tertarik karena menunjukkan adanya gaya listrik statis, timbul karena adanya gesekan antara sisir dan rambut. Yang kedua yaitu gaya magnet. Alat dan bahan, magnet batang, jarum pentul, aluminium, seng, benang, plastik, dan potongan kertas. Kita dekatkan magnet batang secara perlahan ke setiap bahan yang tersedia. Pastikan apakah bahan tersebut tertarik atau tidak. Ternyata benda-benda seperti jarum jahit dan seng tertarik karena adanya gaya magnet. Gaya ini bekerja hanya pada benda-benda tertentu, terutama yang mengandung besi atau logam magnetik. Berikutnya yaitu gaya gesek. Alat dan bahan, balok kayu, neraca bekas, dan meja. Tariklah balok dengan neraca perlahan-lahan. Berikutnya yaitu gaya pegas. Gantungkan karet gelang pada ujung statip. Tariklah beban ke bawah, kemudian lepaskan dan amati apa yang terjadi. Berikutnya yaitu gaya berat. Alat dan bahan, karet gelang, penggaris, beban berbagai ukuran, dan statip. Ukur panjang karet semula. Ukurlah secara bergantian dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Semakin besar massa beban, semakin besar juga peregangan karet. Berikutnya perpaduan gaya. Alat dan bahan yaitu kereta dan neraca pegas 2 buah. Kaitkan 2 ujung balok dengan masing-masing neraca pegas. Tariklah dan catatlah besar gaya pada masing-masing neraca pegas. Jadi kesimpulannya, praktikum ini menggabungkan eksplorasi berbagai jenis gaya dalam fisika, yaitu gaya listrik statis, gaya gesek, gaya pegas, dan perpaduan gaya. Untuk memahami prinsip-prinsip dasar mekanika dan elektrostatika secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa gaya-gaya ini mematuhi hukum fisika dasar dengan aplikasi dalam teknologi seperti sensor, mesin, dan sistem elektrostatik. Kesalahan pengukuran atau sekitar 5-10% disebabkan oleh faktor eksternal, seperti gesekan udara atau ketidakakuratan alat. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya analisis vektor gaya untuk memprediksi perilaku sistem fisika.